Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 kilometer persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, ku cium lututnya. Wah, ini malah marah, cari solusi Pak, bukan marah. Malah ngomongin soal Kang Deddy Mulyadi. Ngomongin itu kebijakan tuh, KDM yang disenggol terus tuh sama ini nyenggol-nyenggol KDM lagi. Wagub Kalbar bilang mau tukar dengan KDM, APBD 6 triliun kalau Drama kocak dibuat oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dia mengajak tukeran dengan Bapak Deddy Mulyadi. Terus bisa nggak Bapak Deddy Mulyadi itu menggunakan APBD sebesar 6 triliun untuk membangun daerah Kalimantan Barat? Kalau bisa akan saya cium lututnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya buat teman-teman. Ini menarik sekali. Apakah nanti setelah ucapan si dia beberapa hari kemudian dia menemui KDM meminta maaf seperti kita akan bahas lebih lanjut untuk topik ini kawan, apalagi ada updatean terbaru datang dari Kang Deddy Mulyadi. Tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Dan updatean terbaru datang lagi dari Kang Deddy Mulyadi dan info-info lainnya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya, berkah rezekinya juga, amin ya robbal alamin. Seperti biasa kawan, sebelum kita bahas topiknya, ada informasi penting nih buat teman-teman yang ingin punya ikat kepala khas yang selalu dipakai oleh Kang Deddy atau kaos Kang Deddy Mulyadi yang mungkin teman-teman pingin banget dipakai buat santai gitu ya. Nah, langsung aja klik linknya di deskripsi di bawah video ini kawan, sudah saya sertakan tentunya dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang termurah. Oke, topik kali ini kawan seperti biasa yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi. Hari ini bertemu dengan salah satu petinggi dari Partai Demokrat juga yang meluncurkan sebuah buku spekta ya, yang membuat Kang Deddy Mulyadi benar-benar sangat kagum. Nanti kita akan bahas. Selain itu juga ini lagi viral kawan, ketika memberikan sambutan di sebuah acara, ini malah ngomongin soal Kang Deddy Mulyadi, nyenggol KDM gitu ya. Jadi dia intinya adalah menantang KDM gitu kawan ya, yang luasnya sangat luas sekali, berkali-kali lipat dari Pulau Jawa katanya, tapi dengan dana atau APBD yang ada. Terus kalau misalnya mampu menjadi istimewa akan kucium lututnya katanya si dia gitu ya. Alhasil langsung dirujak oleh netizen kawan. Wih, malah nyenggol KDM. Sambutan itu yang disampaikan kebijakan, kinerja gitu kawan ya, atau terobosan-terobosan, lagi-lagi KDM yang diomongin. Ya udah langsung aja kita bahas untuk informasi dan video yang pertama. Hari ini saya mendapat anugerah terbesar dari orang yang sangat baik, santun, visioner, dan sabar. Yang paling utama adalah sangat setia pada istrinya. Ini dikasih buku apa Pak Ketua? Saya menulis buku tentang beberapa pemikiran yang kami sampaikan di kalangan kader Partai Gerindra yang inspirasi dan semangatnya datang dari Presiden Prabowo. Ya, bukunya berjudul? Bukunya berjudul Konsistensi dalam Politik, itu bagian pertama, dan bagian yang kedua Ikhtiar Memenangkan Prabowo. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Mujani, hatur nuhun. Matur nuhun Kang Deddy. Mudah-mudahan Kang Deddy sehat selalu. Amin. Terus memimpin Jawa Barat dengan sukses. Amin. Bermanfaat bagi rakyat Jawa Barat. Amin. Minimal warga Jawa Barat kalau perpanjangan STNK nggak usah bawa KTP pemilik pertama. Itu aja. Ini yang menyenangkan bagi kita semua bahwa Pak Deddy menjadi solusi bagi persoalan Jawa Barat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua. Wah, langsung ketua Partai Demokrat ya. Ini bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah. Ini adalah dua orang hebat tentunya, putra terbaik bangsa Indonesia. The best banget, meluncurkan sebuah buku kawan yang diberikan oleh sang ketua kepada Kang Deddy Mulyadi. Oke, selain itu juga ini ada sebuah video yang lain kawan, kita simak dulu ya. Rafael Situmorang, anggota Komisi Hiji DPRD Jabar di fraksi PDIP,
kritik keras kebijakan KDM soal penghapusan syarat KTP pemilik dina pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asa aya lieuran ya anggota dewan aja ngawakilan saha. Ayeuna aya kebijakan alus anu nguntungkeun masyarakat, nu teu ngaribetkeun masyarakat, ti Gubernur Jabar ti KDM kalah dikritik. Geus kabaca berarti salila ieu DPRD Jabar resepna teh kan ngatawa ngadukung teh kanu kabijakan-kabijakan nu ngarudetkeun masyarakat. Ayeuna ketika KDM nyeun kebijakan anu ngeunaheun yang masyarakat kalah dikritik. Ngawakilan sahari sia atuh Rafael Situmorang. Jadi anggota dewan teh lain ngawakilan rakyat maneh mah. Asa aya lieuran. DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Deddy Mulyadi. Nah, padahal ini disukai oleh banyak warga Jabar. Karena bikin mereka itu nggak susah memperpanjang pajak, ya memperpanjang STN karena masih dikritik. Sebenarnya apa ya kemauan si banteng merah ini ya? Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya kawan. Nah, ini yang diperbincangkan lagi viral sekarang. Nyenggol-nyenggol KDM lagi nih guys ya. Yuk siap-siap dirujak netizen ya hingga gak tidur nyenyak nanti. Yuk kita simak berikut videonya. Beberapa waktu yang lalu, bahkan tadi malam saya tonton lagi TikTok. Pas di kampung saya pula, Sepau. Saya tidak tahu apakah itu asli orang Sepau atau bukan. Kemudian dibanding-bandingkan, kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi, APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa, 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, gue cium lututnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Malah marah. Gak cari solusi aja Pak. Malah marah. Sensi lagi datang bulan. Apa-apaan coba. Kurang mencerminkan sosok pejabat publik gitu ya. Sosok pemimpin. Bukan gitu caranya sebenarnya Bapak. Kalau misalnya Bapak tidak kuat terhadap kritikan-kritikan dari netizen, dari warga, ya jangan jadi pemimpin. Ya pemimpin memang harus berhadapan dengan netizen ya. Untuk zaman sekarang kan istilahnya adalah netizen. Gitu. Jadi jadikan saja kalau misalnya dibanding-bandingkan itu jadikan motivasi. Jadikan kesempatan untuk bisa menjadi berubah meskipun tidak 100%, pelan-pelan lah gitu ya. Malah marah sampai ngeluarin kata-kata akan kucium lututnya kalau bisa membangun Jabar dengan APBD 6 triliun. Wah, siap-siap gak bisa tidur nyenyak ya Pak ya, dirujak netizen biasanya. Ini biasanya dalam hitungan beberapa hari ke depan terus akan dikuliti terus siapa ini wakil gubernur ya. Oke, bagaimana tanggapan dari warga plus 62 ya? Salah satunya berikut. Waduh, Simak. Wagub Kalbar bilang mau tukar dengan KDM, APBD 6 triliun kalau Drama kocak dibuat oleh wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dia mengajak tukeran dengan Bapak Deddy Mulyadi. Terus bisa nggak Bapak Deddy Mulyadi itu menggunakan APBD sebesar 6 triliun untuk membangun daerah Kalimantan Barat? Kalau bisa akan saya cium lututnya. Hari ini ada statement baru dari wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dia mengajak tukaran dengan Bapak Deddy Mulyadi. Pak, mau ngapain Pak? Kalau nggak sanggup memimpin daerah Kalimantan Barat, mana lebih baik mundur ya Pak? Daripada Bapak ngajak barter ya. Barter. Bapak Deddy Mulyadi bukan barang yang bisa ditukar seenak jidat Bapak. Bukan kayak Bapak belanja di pasar, dapat barang yang jelek, Bapak tukar menjadi barang yang bagus. Pak, dulu waktu Bapak kampanye menjadi wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat apa? Ini dipakai nggak Pak? Ada isinya nggak Pak? Kalau kosong kok saya nyalonin diri, lebih baik Bapak mundur daripada tidak ada cerdas. Ya Pak ya, jangan cuma mengharapkan ininya doang biar bisa balik modal. Jangan Pak. Perkara warga Bapak sering laporan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak sakit hati gitu. Terus sekarang Bapak menantang Gubernur Provinsi Jawa Barat, bisa nggak memimpin daerah Kalimantan Barat dengan dana 6 triliun? Kalau bisa, akan saya cium lututnya. Bener ya, kalau pejabat isinya nggak ada, kayak kerupuk nih isinya begini. Nih. Kayak kerupuk.
ingin menyampaikan jalan kami yang licak, lecut. Entah percuma jadi gubernur. Penting Kang Deddy yang jadi gubernur 2 bulan. Video ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Barat jengkel dan menantang akan mencium lutut KDM jika bisa bangun jalan Kalbar pakai APBD 6 triliun rupiah. Uang yang speak up-nya juga orang sono, kenapa nantangnya sama KDM sih? Mungkin Wakil Gubernur ini marah karena dalam video itu jalan di Kalbar dibanding-banding sama jalan di Jawa Barat dan meminta KDM untuk pindah ke Kalbar. Apalagi yang membanding-bandingnya anak-anak Gen Alpha bocil. Pokoknya akan terus dirujak ya. Kalau udah berurusan dengan yang namanya senggol menyenggol, apalagi sosok pemimpin yang dicintai oleh banyak warga, bukan cuma warga-warga Jabar, tuh biasanya ya terus akan dikuliti si wakil gubernur Kalimantan Barat ini kawan. Yuk kita simak nih, ada video yang terakhir. KDM ditantang Wagub Kalbar. Kalau seandainya KDM bisa membenahi Kalimantan Barat dengan jalan yang rusak jadi bagus dengan dana 6 triliun, dia akan mencium kaki KDM. Pak, harusnya Bapak jangan memberikan tantangan ke KDM. Harusnya memberikan tantangan ke diri sendiri. Dengan 6 triliun bagaimana caranya Kalimantan Barat bisa beres jalannya sama Bapak. Beda wilayah, Pak. Kecuali nanti kalau seandainya Pak Deddy Mulyadi sudah nasional ruang lingkup wilayah kekuasaannya. Lah ini mah masih provinsi, Pak. Lah Bapak ditantangnya sama warga Bapak sendiri, jangan nantang balik sama KDM, Pak. Warga Bapak yang teriak-teriak KDM. Aduh, ini kenapa sih ya? Beberapa waktu yang lalu Kalimantan Timur ya gubernurnya. Sekarang wakil gubernur Kalimantan Barat. Oh, kenapa kalau misalnya nggak menyenggol KDM itu nggak bisa ya? Apakah harus KDM terusnya disenggol yang dinyinyirin gitu kawan? Padahal yang namanya dibanding-bandingkan itu kan bukan permintaan dari KDM atau suruhan dari KDM ya. Itu biasanya yang memang inisiatif dari warga-warga sendiri gitu kawan. Iya deh, semoga ini bisa menjadi renungan aja ya buat siapapun para pemimpin-pemimpin agar jangan terlalu sensi, jangan baperan ya. Kalau baperan udahlah, jangan jadi gubernur, mending jadi rakyat biasa aja lah. Demikian kawan informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk berikan saran ataupun juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar sekarang juga. Bantu share sebanyak-banyaknya dan klik tanda loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupdate informasi terbaru soal Kang Deddy Mulyadi dan info viral Indonesia lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.